Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang sistem koordinat. Yang kita pakai adalah sistem koordinatnya dari penemunya, yaitu Cartesius, karena penemunya Cartesius atau Cartesian. Sistem koordinat Cartesius menganalisis mengenai posisi suatu objek pada bidang datar, ya. Ada dua sumbu atau dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu yang horizontal alias mendatar disebut sumbu X atau absis. Sedangkan sumbu yang tegak disebut dengan ordinat atau Y. Sumbu Y atau ordinat. Kuadran yang pertama, ini kuadran yang disebut kuadran adalah 4 bagian. Yang pertama kuadran 1, kemudian di sebelah kiri sumbu Y, di atas sumbu X kuadran 2, di bawah sumbu X, di kirinya sumbu Y kuadran 3, dan bawahnya sumbu X dan di kanannya sumbu Y kuadran 4. Kita lanjut. Sistem koordinat Cartesius yang perlu kita bahas adalah posisi suatu titik terhadap titik acuan. Kalau titik acuannya 0,0, kita bisa menamainya sesuai dengan arah mendatar, kemudian baru arah tegak. Misalkan titik A. Titik A terhadap titik acuan 0,0 berada di posisi 3 mendatar. Jadi 3 mendatar, kemudian 1, 2, 3, 4 dan 4 tegak, 3,4. Contoh yang lain, misalkan saya memiliki titik B di sini. Titik B mendatarnya adalah 1, 2, 3, min 3, karena 3 arah kiri. Kemudian tegaknya 2, tapi ke bawah, berarti min 2. Kalau menggunakan kalimat, titik A bisa disebut sebagai titik yang berada 3 satuan di kanan sumbu Y, karena ini Y, ya, dan 4 satuan di atasnya sumbu X. Nah, itu kalau menggunakan kalimat, ya, analisis menggunakan kalimat. Oke, berikutnya sekarang adalah posisi titik terhadap titik acuan selain 0,0, ya. Misalkan ada suatu titik, saya namai min 4, min 2. Kemudian ada titik yang posisinya 5,3. Pertanyaannya, jika ini saya beri nama titik A, ini saya beri nama titik B, bagaimanakah posisi titik B terhadap titik A
adalah kita hitungnya dari titik A. Ini menuju ke 5 tadi. Berarti ada berapa satuan? Kita menghitungnya bisa manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9, kemudian ini dari 2 min 2 menuju 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9,5. Atau dengan cara lain, posisi titik B terhadap titik A adalah X-nya dikurangkan, kemudian Y-nya dikurangkan. Karena kita mulainya dari 5, maka 3-nya juga dari sebelahnya 5 tadi. Yaitu 5 min 4, 3 dikurangi min 2. Berarti posisinya adalah 9,5. Jadi ada dua cara, menggunakan cara urat-uratan manual atau menggunakan cara operasi pengurangan. Itu namanya posisi titik terhadap titik acuan yang lain. Oke, saya kira mudah sekali. Kemudian berikutnya adalah sekarang pelajaran berikutnya adalah jarak 2 titik. Misalkan saya memiliki suatu koordinat 3,4. Kemudian di sini ada, saya beri nama titik A. Ini saya beri nama titik B dengan posisi 3, min 2. Berapakah jarak AB? Nah, tinggal kita hitung saja secara manual bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak B adalah 6 satuan. Sekarang saya memiliki titik yang lain di sini, min 1,4. Saya beri nama titik C. Berapakah jarak AC? Ini juga cukup mudah, tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Atau cara pengulangan, jarak AB karena dia tegak, maka kita cukup mengurangkan Y-nya. Y dikurangi Y, 6. Terus jarak AC karena dia mendatar, kita kurangkan X-nya. Berarti 3 dikurangi min 1 sama dengan 4. Nah, jarak tidak pernah negatif. Maka kita namai atau beri tanda 2, kayak 2 garis tegak ini ya, ini namanya nilai mutlak atau selalu positif. Berarti kita bisa menuliskannya terbalik. Di min 1 dikurangi 3 juga boleh, tapi karena nilai mutlak atau selalu positif, maka jawabnya tetap 4. Di min 1 min 3 itu kan min 4, tetapi karena ada tanda nilai mutlak, maka dianggap selalu positif karena jarak tidak pernah negatif. Oke, berikutnya bagaimana jika jarak 2 titiknya tidak tegak atau tidak mendatar? Kan di sini A posisinya misalkan 3,5 misalkan. Kemudian ini saya beri nama min 2, min 1. Berapa jarak 2 titik ini? Nih, cara 1, kita tarik mendatarnya dari min 2, terus ini 3. Berarti ini ke sini memiliki jarak dari min 2 ke 3. Berarti 3 dikurangi min 2, 5. Berarti ke sini 5.
Kemudian tegaknya dari min 1 ke 5. Berarti 5 dikurangi min 1, 6. Berarti dengan Pitagoras kita mengkuadratkan 5 dan 6. Jaraknya adalah 25 ditambah 36 alias 61. Akar 61. Nah, cara ini bisa kita tarik suatu rumus. Jadi, jika ada dua titik jaraknya posisinya X1 dan Y1, kemudian titik yang lain berjarak X2, Y2, maka jarak titik AB adalah akar dari pengurangan X dikuadratkan ditambah pengurangan Y. Tapi selalu dikuadratkan, dan terbalik pun boleh, X1 kurang X2, atau terbalik boleh, karena nanti kalau dikuadratkan akan kembali ke positif. Dan karena ini selalu positif, kita beri tanda nilai mutlak. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.